Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Reza Faiz Ilham dengan NIM akhir 80 dari kelas 6C. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul ekologi hewan untuk memenuhi tugas UAS Kapitas Lekta. Di sini saya akan menyampaikan dalil dari surat An-Nahl ayat 5 yang berbunyi wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun, yang artinya dia telah menciptakan hewan ternak untukmu. Padanya hewan ternak itu ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, serta sebagian dagingnya kamu makan. Pengertian ekologi hewan adalah cabang yang mempelajari hewan interaksi dengan lingkungan mereka, yang meliputi perilaku, distribusi, populasi, dan peran hewan dalam ekosistem. Adapun faktor yang mempengaruhi ekologi seperti faktor biotik, yang ada predator, hewan pemangsa berburu dan memakan hewan lain. Yang kedua, mangsa, contohnya ikan kecil menjadi mangsa bagi burung camar. Yang ketiga, kompetitor, organisme yang bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang sama seperti makanan, tempat tinggal, atau pasangan. Yang keempat itu ada simbiosis. Terus selanjutnya ada faktor abiotik. Yang pertama ada suhu, air, cahaya, tanah, dan iklim. Adapun adaptasi hewan terhadap lingkungan. Yang pertama itu adaptasi morfologi, yaitu dengan bentuk tubuh dan warna. Yang kedua, adaptasi fisiologi, seperti proses dalam tubuh dan hibernasi. Yang ketiga itu ada adaptasi perilaku, yang seperti migrasi, kawin, dan mencari makanan. Selanjutnya ada jejaring makanan dan interaksi. Yang pertama ada produsen. Produsen ialah tumbuhan menggunakan fotosintesis untuk menghasilkan energi. Mereka menjadi dasar rantai makanan. Yang kedua itu ada konsumen primer. Herbivora memakan tumbuhan, mereka menyalurkan energi ke tingkat trofik yang lebih tinggi. Terus yang ketiga ada konsumen sekunder, ialah karnivora memangsa herbivora, mereka mengontrol populasi herbivora. Yang keempat, pengurai. Bakteri dan jamur mengurai organisme mati, mereka mengembalikan nutrisinya ke tanah. Adapun materi tentang interaksi antara hewan. Di sini ada kompetisi, predasi, mutualisme, dan parasitisme dan komensalisme. Selanjutnya di sini ada ancaman terhadap ekologi hewan. Yang pertama ada perusakan habitat. Perusakan habitat terjadi ketika lingkungan tempat tinggal spesies dihancurkan atau terganggu yang mengancam kelangsungan hidup mereka. Yang kedua ada perubahan iklim. Perubahan iklim mencakup perubahan suhu global, pola cuaca, dan fenomena alam lainnya yang mempengaruhi habitat dan kelangsungan hidup spesies. Yang ketiga ada polusi. Polusi terutama polusi udara, air, dan tanah dapat merusak lingkungan dan membahayakan spesies hewan. Polusi dapat mengganggu kualitas habitat, meracuni hewan, atau mengurangi ketersediaan sumber daya. Contoh polusi plastik di lautan yang membahayakan kehidupan laut. Yang keempat ada lagi perburuan dan perdagangan ilegal. Di sini perburuan liar dan perdagangan ilegal adalah aktivitas manusia yang memanfaatkan hewan secara tidak sah, baik untuk konsumsi, perdagangan, atau hiasan. Hal ini dapat menyebabkan penurunan populasi hewan dan bahkan kepunahan spesies. Contohnya adalah perburuan gajah untuk diambil gadingnya yang menyebabkan penurunan drastis populasi gajah di Afrika dan Asia. Yang selanjutnya ada upaya pelestarian. Yang pertama, konservasi habitat bertujuan untuk melindungi dan menjaga habitat alami hewan dari kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti deforestasi, populasi, dan urbanisasi.
Yang kedua ada penangkaran, adalah upaya untuk menjaga spesies terancam punah dengan cara mengembangbiakkan mereka dalam lingkungan yang terkontrol. Tujuannya adalah untuk meningkatkan populasi hewan tersebut sehingga dapat dilestarikan kembali ke alam liar atau setidaknya mempertahankan spesies tersebut di dunia. Yang ketiga ada perlindungan spesies. Perlindungan spesies terancam punah mencakup kebijakan dan langkah-langkah hukum yang diterapkan untuk mengurangi ancaman terhadap spesies yang berada dalam bahaya kepunahan. Yang keempat itu ada pendidikan dan kesadaran lingkungan, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya melestarikan alam dan spesies. Miskonsepsi dari materi ini ada konservasi hanya dilakukan di kebun binatang. Konservasi mencakup berbagai bentuk termasuk perlindungan habitat alami, penangkaran, pelarangan perburuan liar hingga pendidikan masyarakat. Terus yang kedua, semua hewan bisa beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan. Yang berarti tidak semua banyak spesies tidak mampu beradaptasi dengan cepat dan akhirnya terancam punah. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.